Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas sebuah pembahasan yang menurut saya ini sangat penting untuk teman-teman semua dengarkan. Kita lihat dulu video yang satu ini. Anies ya, Gibran ngantuk ya. Ya karena ngantuk kan dia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai, kalau santri kan sudah pasti akhlaknya baik, ngajinya baik. Sekali lagi Anies teman-teman. manis ya, Gibran ngantuk ya. Ya karena ngantuk kan dia ya. Oke teman-teman, melihat video tadi jadi sangat miris ya ketika dalam mengkritisi sebuah pemerintahan, seorang pemimpin, pejabat dengan cara-cara yang seperti itu, menertawakan kekurangannya, melakukan impersonate dengan tampang seperti itu, teman-teman. Ya, sangat menyedihkan juga jika hal-hal seperti ini akhirnya akan menjadi efek domino dan kemudian akan memberikan contoh-contoh yang buruk kepada generasi-generasi selanjutnya, bagaimana bebasnya kita melakukan hal-hal yang menghina fisik seseorang, ya, yang melakukan bulian di hadapan publik seperti itu terhadap seorang pemimpin, wakil presiden yang dipilih oleh rakyat hari ini. Hari ini saya tidak akan membahas soal bulian Panji, tapi saya akan membahas dampak buruk ketika hal seperti ini pun kita saling sahut menyahut dengan gaya yang sama. Teman-teman, saya ketika mengikuti perjalanan kasus dari Roy Suryo dan beberapa rekan-rekannya, teman-teman ya, dan beberapa kali dan sangat sering saya melihat cara-cara mereka dalam menyampaikan narasi. Bagaimana saya melihat dan keseringan menyaksikan bagaimana mereka beretika dalam mereka mengolok-olok Pak Jokowi, mengatakan Pak Jokowi otaknya kecil, bahkan beberapa kali dalam kubu mereka itu menyinggung-nyinggung soal kondisi fisik Pak Jokowi dan mengaitkan dengan karma dan sebagainya, teman-teman. Keseringan saya melihat mereka tanpa saya sadari, saya pun secara tanpa saya sadari, secara perlahan mengikuti gaya yang mereka pakai. Dalam beberapa kesempatan video saya sering membuat video yang dimana menertawakan pendukung-pendukung mereka. Ya bisa dikatakan terlihat ketika saya nonton kembali, terlihat itu saya juga ikut mengolok-olok mereka. Saya juga ikutan pakai kata-kata yang tidak pantas seperti apa yang mereka lakukan. Ya, dan kemudian saya sadari bahwa hal itu membuat saya tidak ada bedanya dengan mereka. Padahal maksud saya membangun sebuah narasi untuk menyampaikan kepada publik, membuka ruang diskurs kepada publik agar supaya apa yang mereka sampaikan kepada Pak Jokowi, apa yang mereka sampaikan kepada kami termul-termul ini dibayar oleh ini dan itu adalah sesuatu yang tidak benar. Sebenarnya tujuannya situ tidak ada niat sama sekali untuk menghina, merendahkan martabat orang lain, teman-teman. Akan tetapi karena terbawa dengan suasana, dengan keseringan membahas mereka, melihat gaya-gaya mereka, saya itu jadi gak sadar bahwa mereka bukan Pak Jokowi. Mereka itu bukan Gibran. Yang dimana kita sama-sama tahu bahwa Pak Jokowi itu dari dulu diolok-olok, diinjak martabatnya, direndahkan, dibully, teman-teman. Berapa kali mukanya itu diedit dengan editan-editan, bahkan diedit dengan, mohon maaf, dengan hewan, teman-teman. Disamakan seperti hewan. Katakan Jokodok. Dan itu tidak membuat Pak Jokowi merasa tersakiti dan akhirnya melaporkan mereka.
Ya teman-teman ya. Saya tidak menyadari karena terbawa dengan suasana, terbawa juga dengan emosi dalam menyampaikan sebuah konten. Akhirnya saya nggak sadari bahwa saya dalam beberapa konten perlahan sudah menjadi seperti mereka dalam beretika dalam menyampaikan narasi. Dan hal ini yang saya sadari. Dan dalam kesempatan ini saya mau minta maaf kepada netizen-netizen, kepada subscriber-subscriber saya, kepada pendukung-pendukung saya, kepada orang yang sering menonton video saya. Saya minta maaf jika kalian ikut terjebak dalam permainan emosi dan kesalahan dalam kita menyampaikan narasi, teman-teman. Kita melihat mereka menyampaikan, wah gak apa-apa tuh mereka menyampaikan bully dengan sangat tegas, sangat lugas. Mereka menyampaikan hal-hal yang sangat menyakiti perasaan pendukung Pak Jokowi. Kita dikatakan ternak, ya. Kita dikatakan itu tukang cepuk dan sebagainya, teman-teman. Lantas kemudian kita terbawa dengan emosi dan kemudian kita perlahan-lahan untuk mengikuti cara-cara yang mereka pakai. Padahal Pak Jokowi tidak pernah menganjurkan seperti itu. Mas Gibran tidak pernah menganjurkan seperti itu. Bahkan Mas Gibran mengatakan kepada kami untuk santai saja. Akan tapi karena terbawa dengan emosi, terbawa dengan suasana, dan keseringan melihat cara-cara bernarasi, cara-cara mereka menyampaikan pendapat, cara-cara mereka menyampaikan kritik dengan etika seperti itu, tanpa kita sadari, tanpa saya sadari. Saya belakangan ini memakai cara-cara yang mereka lakukan. Dan mungkin sebagai netizen, ya biarkan saja bang, itu pantas mereka juga seperti itu, kita balas dengan seperti itu. Sekarang saya sadari, jika kita seperti ini, kita akan merusak generasi ini, teman-teman. Jika kita memakai cara yang sama seperti yang mereka lakukan, kita tidak ada bedanya dengan mereka. Sedih kan lihat Panji seperti itu menyampaikan kritiknya? Sedih. Saya sedih melihat itu, teman-teman. Body shaming dan selap. Mungkin kedepannya kalian tidak akan menemukan di konten Vicky Himpong akan membahas atau mengolok-olok pribadi seseorang, karena itu hanya akan berdampak buruk untuk negeri ini. Apakah tidak akan mengkritik lagi? Saya akan terus mengkritik. Saya akan terus melawan berita-berita ataupun penyesatan-penyesatan yang mereka lakukan untuk menyesatkan publik. Saya akan terus melawan. Akan tetapi dengan cara yang berbeda dengan mereka. Kita mulai akan hilangkan olok-olok, ya. Kita mungkin akan hilangkan body shaming. Kita akan menghilangkan hal-hal kritikan-kritikan yang mungkin akan cara-cara seperti itu akan merusak generasi ke depannya, teman-teman. Dalam beberapa video-video saya yang belakangan, jika teman-teman dapati ada kata-kata yang kurang pantas, ya. Jika teman-teman ikut terbawa dengan menertawakan kubu sebelah, saya minta maaf. Mulai ke depannya kita akan lebih kritis dan lebih beretika lagi, teman-teman. Mulai ke depannya ya. Apapun yang terjadi, saya mendengar-dengar teman-teman ya, akan ada 7 YouTuber yang akan dilaporkan oleh Roy Suryo. Mungkin itu adalah bumerang bagi kami. Ketika berpikir bahwa cara yang mereka pakai kepada pendukung Pak Jokowi, cara yang mereka pakai kepada Pak Jokowi, itu tidak akan berdampak sama kepada mereka. Saya nggak tahu, mungkin itu jadi bumerang. Tapi ada 7 YouTuber yang akan dilaporkan oleh Roy Suryo, teman-teman. Dan saya mungkin mengira-ngira saya salah satunya, teman-teman. Tapi biarkan ketika mereka menjawab bahwa ini, ketika mereka menjadi tersangka, mereka itu adalah bagian dari perjuangan mereka. Izinkan juga saya mengatakan ini adalah bagian dari perjuangan YouTuber Nusantara juga. Ketua YouTuber Nusantara itu sudah dilaporkan. Dan akan ada beberapa YouTuber lagi yang akan dilaporkan, teman-teman. Dan saya yakin itu kebanyakan pasti teman-teman dari YouTuber Nusantara. Nah, adalah upaya untuk menunjukkan bahwa betapa tidak demokrasinya mereka, teman-teman.
Saya sudah mengatakan sejak awal bahwa perjalanan YouTuber Nusantara akan semakin berat. Makanya publik harus tahu, publik harus menilai. Publik benar-benar harus mengawal ini teman-teman, sampai benar-benar itu kebenaran ditegakkan. Lantas kemudian kalau misalnya ada perkataan-perkataan dari konten-konten saya yang saya lakukan yang sama seperti Panji ini teman-teman, merendahkan orang lain, body shaming, ya, memperagakan seperti itu kepada pemimpin, kepada wakil presiden terpilih hari ini. Dan jika kalian dapati dalam video melakukan hal yang sama, saya minta maaf. Saya minta maaf jika kalian juga ikut terjebak dalam permainan emosi ataupun hal-hal yang sudah mempengaruhi cara kita dalam mengkritik. Karena ya itu seperti yang saya katakan tadi teman-teman. Karena keseringan melihat mereka dalam bernarasi, mengatakan hal ini dan itu di hadapan publik, di hadapan media sosial, media mainstream, ya, itu membuat kita terbawa dan akhirnya tanpa kita sadari kita pun secara perlahan menjadi sama seperti mereka dalam menyampaikan kritik, dalam menyampaikan opini teman-teman. Tapi kita terus berbenah, kita harus menjadi seperti Pak Jokowi, kita harus menjadi seperti Mas Gibran yang tetap positif sekalipun terus-menerus diterpa dengan badai fitnah. Apakah YouTuber Nusantara akan tenggelam setelah ini jika nanti semuanya dilaporkan? Saya akan terus melawan narasi fitnah dan hoax teman-teman. Itu adalah komitmen kami teman-teman. Akan tetapi dalam posisi ini saya minta maaf jika pendukung saya, jika penonton saya itu melihat cara-cara yang dipakai. Lihat cara-cara yang dipakai oleh Panji seperti saya. Oke teman-teman ya, agak kesentuh ini. Ya, saya harap kalian bisa mendapatkan pesannya. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless.